Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan berkenalan dengan program atau software Amos, di mana Amos ini dapat kita gunakan sebagai perangkat lunak atau suatu program yang membantu kita dalam menganalisis suatu model. Untuk kegunaan, manfaat ya, dan kapan digunakan gitu ya, itu mungkin dapat ditemukan pada pengantar atau materi yang lain. Tapi video kali ini betul-betul hanya memperkenalkan program Amos, bagaimana cara kita menggambar atau apa saja yang ada di dalam Amos ini. Nah, Amos yang saya buka ini saya punya di Amos versi 23. Kalau misalnya teman-teman punya Amos yang versi lain, mungkin tidak begitu jauh berbeda sepertinya tampilannya. Mungkin yang berbeda hanya menu nanti ya, tapi sejauh yang saya tahu bahwa Amos ya, versi-versi yang lebih baru mungkin lebih akurat dan lebih banyak bisa digunakan gitu ya, menunya tuh lebih update lagi gitu. Nah, yang saya gunakan ini adalah Amos versi 23. Jadi kalau kita buka tampilannya itu akan terlihat seperti yang ada di layar. Amos dan SPSS itu adalah program yang sama-sama dikeluarkan oleh IBM, sehingga antara SPSS itu bisa nyambung ke Amos. Jadi misalnya data di dalam SPSS itu dapat digunakan juga di Amos. Jadi apakah memang bisa menyambung? Iya, jawabannya ya, antara SPSS dan Amos. Oke, kita bahas. Amos, jadi tampilannya seperti ini ya. Bisa kita lihat di atas sini, ini ada menu-menu, ada file, ada edit, ada view, diagram, analyze, dan lain-lain ya. Seperti halnya program-program lain, di menu ini bisa kita lihat ada berbagai macam kegunaan ya. Misalnya kalau kita mau buka file, maka open. Lalu misalnya kita ingin menyimpan, juga di sini ada save dan lain-lain ya. Edit juga di sini bisa digunakan untuk menggambar misalnya ya. Ada simbol-simbol yang nantinya akan ada di menu berikutnya di sini. Oke, jadi di Amos tadi sedikit atau paling tidak ada 4 bagian yang bisa kita lihat ya. Yang pertama di bagian atas sini, ini ada menu tadi ya, berisi menu-menu yang biasa kita temukan di program yang lain. Lalu di bagian paling kiri yang ada gambar-gambar ini adalah shortcut atau jalan pintas lah ya ketika kita ingin menggambar model nanti. Lalu di bagian tengah ini ada kotak putih seperti ini ya, yang nantinya akan kita gunakan jika kita menganalisis ya. Jadi kalau kita sedang menganalisis, maka biasanya analisisnya itu akan muncul di kotak tengah ini ya, menu-menunya gitu. Lalu di paling kanan yang seperti kertas putih ini, kalau dilihat ini ada bagian kertas putih. Seperti kertas putih ya, ini adalah lembar kerja yang dapat kita gunakan nanti untuk menggambar model. Oke, kalau kita lihat sekarang kertasnya kan berbentuk seperti kertas A4 ya. Nah ini sebetulnya bisa dirubah nanti gitu, misalnya dengan bentuk landscape atau ukuran kertas yang lain ya. Jadi kalau untuk merubahnya bisa kita pakai view, lalu bisa di interface properties ya. Lalu di sini nih ada paper size, bisa kita klik. Misalnya kita mau landscape ya, landscape A4, A5, atau misalnya apa, legal misalnya. Lalu kalau kita apply, maka dia akan berubah menjadi bentuk landscape seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa coba di rumah atau di komputer masing-masing untuk merubah-rubah bentuk kertas ini ya, atau lembar kerjanya. Nah,
Kalau di menu yang paling kiri yaitu menggambar, ini kan ada beberapa simbol ya, ada kotak, ada oval, ada juga ini apa artinya gitu ya. Ini sebenarnya kan memang masing-masing ada arti. Kalau kotak misalnya kita mau menggambar kotak ya, maka kita klik saja gambar kotak, bisa kita klik langsung, klik gitu. Atau kalau teman-teman ingin merubah ukurannya, maka bisa kita rubah dengan cara menekan sedikit di klik kiri, lalu kita geser atau drag gitu ya mouse-nya gitu, seperti kita menggerakkan pensil juga tuh. Jadi bisa teman-teman atur mau sebesar apa ukurannya ya. Tapi kalau kita mau klik saja, maka hasilnya tuh udah langsung kayak begini. Nah, seperti yang ada di layar. Oke. Nah, kotak ini adalah simbol dari variabel observe atau observe variable, yaitu variabel yang yang dapat diukur langsung gitu ya. Dapat diukur langsung gitu. Untuk pengertian lebih lanjut, nanti teman-teman bisa mengacu ke buku atau ke pengertian yang bisa dicari nanti ya, observe variables tuh apa gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menghapus gambar ini, maka bisa menggunakan simbol silang. Nih, kita tekan silang, lalu kita hapus aja. Tuh, kita hapus. Ya. Kalau nggak mau satu-satu menghapusnya, maka bisa gunakan gambar tangan yang terbuka ini ya. Kalau kita bawa ke sini tuh ada tulisannya tuh select all objects. Jadi kalau kita klik dia, maka teman-teman bisa lihat tuh warnanya biru semua. Ya, jadi dia langsung di select atau dipilih oleh si tangan itu semuanya. Ya, terus teman-teman bisa hapus lagi gitu. Oke, kalau mau satu-satu, misalnya ini kalau mau matikannya gimana? Matikannya ya tekan lagi si tangan yang tadi terbuka ya. Oh ini sorry, yang di select all objects. Jadi kayak tangan mengepal ini ya, kita select. Nah, dia warnanya akan berubah menjadi seperti biasa tadi. Oke, nah ini kita hapus dulu pakai tanda silang tadi. Nah, kita hapus. Oke, sudah semua. Lalu kalau kita mau menggambar yang oval ini adalah unobserved variables. Ya, sama seperti yang kotak tadi, kalau mau menggambar langsung bisa dari klik di kiri lalu kita klik saja langsung di kertas ini, di lembar kerjanya. Tapi kalau teman-teman ingin mengubah ukurannya, maka bisa ditekan sedikit mouse-nya lalu digambar mau sebesar apa tuh ya, bisa bulat, bisa besar sekali ya, tergantung teman-teman mau seberapa besar. Tapi kalau memang tidak mau tidak mempengaruhi ukurannya, maka langsung saja diklik seperti ini gitu ya. Oke, untuk menghapusnya sama, pakai tanda silang atau delete lagi di sini. Bisa kita hapus. Tuh, ya, gampang saja. Lalu ada gambar apa lagi ya? Kalau misalnya mau di-copy, misalnya gambar ini mau di-copy gitu, mau langsung di-copy. Bisa dengan menekan ini mesin yang kayak mesin printer ya, atau mesin fotokopi ya ibaratnya. Ini kalau kita sentuh di sini ada tulisannya duplicate object. Jadi kalau kita klik lalu kita bawa ke gambar yang ingin kita duplicate, nah maka kita akan menyalin gambar tersebut. Tuh. Seperti ini. Ya. Tuh. Nanti kalau salah ya tinggal dihapus lagi seperti tadi. Oke. Nah, lalu ada juga simbol ini seperti mobil pemadam kebakaran ini ya. Nah, ini ada move object.
Jadi kalau kita mau memindahkan ini kan seperti ini nih, misalnya gambarnya harus kita pindahkan ya salah satunya, maka kita klik dia, lalu kita tekan kemana yang mau kita pindahkan, yang mana. Nah kita klik dia, tuh kita klik lagi, tuh ya, dengan menekan gambar yang mobil ini. Nah, oke. Ya, saya ulangi. Jadi kalau gambar yang oval ini atau yang bulat ini adalah gambar untuk unobserved variable atau variabel yang tidak dapat diukur. Biasanya variabel yang tidak dapat diukur tuh artinya adalah yang tidak langsung dapat diukur ya. Jadi misalnya seperti variabel-variabel yang biasa kita temukan di kuesioner dengan beberapa indikator tuh, nah itu disebut dengan unobserved variables. Tapi kalau dia sudah dapat diukur, maka kita gambarnya dengan bentuk kotak tadi. Ya, dengan bentuk kotak. Apa contohnya? Observed variable tuh contohnya seperti misalnya gaji gitu ya, gaji besarnya gaji itu kan langsung dapat diukur ya, maka jangan gunakan oval tapi gunakan kotak gitu. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kalau tadi mau pindahkan pakai yang mobil merah ini ya, kemana mau pindah gitu. Sedangkan kalau menghapus pakai yang silang ya, dan seterusnya. Oke, lalu kita sekarang ke gambar yang seperti pohon ini ya, pohon beringin. Nah, pohon beringin ini seperti gambar pohon beringin ya, walaupun bukan gambar pohon beringin. Ini adalah simbol yang kita gunakan untuk menggambar variabel dengan indikator tadi. Jadi misalnya di kuesioner teman-teman itu ada satu variabel dengan 3 indikator, maka teman-teman bisa klik ini lalu klik dia sebanyak 3 kali, 3 indikator ya, atau tadi yang sudah digambar bisa juga kita gambar tuh. Oke, nah ini jadi nanti indikatornya ada di sini, indikator pertama, ini indikator kedua atau pertanyaan kedua juga boleh, ini pertanyaan ketiga dan seterusnya. Ya, kadang-kadang kan kalau di kuesioner ada banyak pertanyaan tuh ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam kotak-kotak ini nanti nilainya. Oke. Lalu apa lagi ya? Ini tanda panah. Tanda panah seperti biasa ya, kita menghubungkan panah dari satu ke yang lain. Lalu kalau panahnya ada 2 matanya maka disebut covariance ya, covariance. Ada 2 mata di situ ya. Nih misalnya kita mau gabungin antara, mungkin karena belum di model ya makanya belum bisa ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba yang ini. Lalu kalau gambar yang berikutnya atau simbol yang berikutnya ini gambar error. Jadi nanti kalau sudah masuk ke dalam model maka bisa kita gunakan error ini ya. Variabel-variabel endogen atau variabel yang tertusuk panah ibaratnya itu akan atau wajib digambarkan errornya gitu. Oke. Lalu gambar apa lagi ya? Ini ya. Ini ada gambar untuk rotate the indicator. Kalau kita klik ini, maka kita bisa mindahin indikatornya. Tuh lihat teman-teman, bisa dipindah mau ke kanan atau mau ke bawah atau mau ke kiri ya, dan seterusnya. Nah, kenapa harus dipindahkan? Karena kertas kerjanya terbatas, sehingga kita harus pintar-pintar juga nanti kalau menggambar model ya. Apakah mungkin harus dipindahkan gitu ya, seperti ini misalnya kan biar agak jelas gitu ya terlihat. Nah, oke. Lalu ada juga gambar apa ini ya? Ini untuk ngambil data, select data files. Jadi kalau kita klik, kita akan dihadapkan pada kotak kecil begini. Lalu kita cari data mana nanti yang akan kita buat. Mungkin nanti kita akan coba di video lain ya untuk menggambar model yang lebih lengkap.
Lalu ada gambar juga ini ya, yang di ujung ini. Sebentar, ini saya klik dulu cancel. Ya. Ini ada gambar change the shape of objects. Jadi kalau kita klik ini bisa kita kecilin, bisa kita besarin juga ya. Tuh. Oke. Jadi teman-teman bisa coba sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi ingat jangan lama-lama ya kalau mau menggambar, takutnya habis waktunya kan gitu dalam menggambar. Lalu apalagi ya yang ini ya, mungkin ini ada gambar preserve symmetries. Jadi preserve symmetries itu kita gunakan kalau kita mau memindahkan gambar tapi mau tetap dia simetris. Kita ambil contoh ya, misalnya kita mau pakai mobil dulu nih. Lihat ya, ini saya hapus dulu deh biar bisa kelihatan. Oke. Kalau kita pakai mobil ini lalu kita pindahkan, lihat, maka hanya si gambar oval saja yang berpindah ya. Tapi kalau kita gunakan ini yang seperti bunga ini ya, preserve symmetries, kalau kita klik lalu kita pindahkan, maka seluruh yang ada di gambar tersebut akan berpindah. Nah, jadi yang melekat pada dia akan berpindah semua. Jadi ibaratnya dia pindah tapi tetap menjaga simetrisnya gitu. Oke. Lalu kalau misalnya teman-teman tadi mau undo, misalnya bisa pakai ini ya, ada tanda panah di bawah sini. Ya, ada tanda panah. Lalu ada juga kalau tombol ini sudah tahu ya, simbol ini ya, berarti ini save ya. Ini gambar disket ini ya. Ini save. Lalu ada gambar ini seperti tongkat, apa tuh namanya, tongkat apa nih ya, kayak sulap gitu ya. Nah ini kalau kita lihat tulisannya adalah touch up a variable. Ini maksudnya untuk mempercantik lah gitu gambarnya, karena kan kadang mungkin dia ada nggak begitu bagus ya, nggak simetris. Misalnya dengan tongkat ini kita bisa jadi lebih mensimetriskan lagi gambar seperti itu. Baik, sepertinya ini dulu untuk perkenalan program Amos. Teman-teman bisa coba untuk klik-klik ya, bisa coba untuk gambar-gambar, bisa coba juga buat melihat atau familiar dengan menu-menu di samping sini. Nah, jika sudah bisa di save, misalnya di file, lalu di save, nanti dia akan dibawa kemana nanti save-nya. Misalnya mau ke downloads atau mau ke save ya, tergantung mau simpan di mana nanti. Gitu, jangan lupa untuk disimpan biar nggak hilang. Baik, itu saja sepertinya pengenalan terhadap program Amos. Mungkin yang ke depan kita akan coba untuk menggambar model, namun di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.